Apa gunanya fisik kamu cakep, tapi lisan kamu kotor dan jelek? Hello, my beautiful people. Welcome back to my channel. Pada kangen gak nih sama aku? Kalau kangen, let me know, oke? Jadi, udah lama aku gak sharing. Dan di video kali ini aku pengen bahas tentang 6 hal yang harus kamu lakuin untuk menjadi yang terbaik di tahun 2025 ini. Let's start. Yang paling pertama adalah menjaga ibadah dan menjaga hubungan kamu sama Tuhan. Ya, di tahun 2024 kalau kamu ngerasa jauh dari Tuhan, ya mungkin sekarang saatnya untuk kamu perbaiki lagi komunikasi kamu dengan Tuhan dan perbaiki lagi ibadah kamu. Banyak permintaan tapi jauh dari Tuhan, itu gimana ceritanya? Kalau kamu punya banyak permintaan, kamu ngerasa jenuh, kamu ngerasa terpuruk, ya perbaiki lagi hubungan kamu sama Tuhan. Ceritain semuanya ke Tuhan. Tuhan itu pasti suka kok. Ketika kita bergantung, ketika kita menceritakan semua cerita keluh kesah kita. Kalau kamu ngerasa kok semuanya terjadi nggak sesuai rencana, atau banyak cita-cita kamu yang belum tercapai, mungkin hubungan kamu sama Tuhan jelek, kurang komunikasi. Jadi ya kalau kamu ingin apa yang kamu inginkan tercapai, perbaiki hubungan kamu sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi. Kita cuma bisa berencana, Tuhanlah yang memberi semuanya. Jadi ya, pikirin lagi. Sejelek apa hubungan kamu sama Tuhan? Perbaiki. Jangan karena sedih, jangan karena kamu ngerasa hidup ini gak adil, malah Tuhan yang kamu jauhi. Jangan kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu menjadi lebih independen dan bisa membuat keputusan sendiri. Nah ini waktu itu viral kan, cewek independen, cowok mapan gitu. Ya sebenarnya independen tuh kewajiban bagi semua orang yang dewasa. Bukan berarti kamu gak butuh pasangan, bukan berarti kamu punya mobil di usia yang muda, kamu punya kerjaan di usia muda gitu. Bukan berarti gitu doang ya. Karena itu kewajiban gak sih buat semua orang yang udah dewasa. Harus bisa ngebiayain diri sendiri dong. Harus punya kendaraan juga dong, kalau mampu beli gitu kan. Tapi poin terpentingnya adalah bisa membuat keputusan sendiri tanpa harus nunggu orang lain, tanpa harus menunggu arahan dari orang lain gitu loh. Yang namanya independen bukan berarti kamu gak butuh pasangan, gak butuh orang lain, itu salah besar ya. Yang sebenarnya itu ya harus bisa membuat keputusan sendiri dan punya inisiatif buat hidup kamu sendiri. Jadi gak melulu ditentuin sama keluarga atau teman-teman kamu gitu. Kamu bisa memposisikan diri kamu tahu cara membaca situasi dan kondisi. Ya kalau semisal kamu lagi di posisi dimana kamu benar-benar sendiri, ya udah kamu tetap bisa gitu. Karena kamu independen. Dan ketika kamu lagi ya ada orang yang mau ngebantu, ya udah kamu menerima bantuan orang lain itu. Kamu menerima bantuan orang lain bukan berarti kamu nggak independen. Karena kita adalah makhluk sosial, kita pasti selalu butuh sama orang lain. Contoh kecilnya gini deh, teman kamu nanya mau makan apa, atau mau main kemana. Terus kamu jawabnya, nggak tahu, ngikut aja. Dan setiap ditanya sama teman kamu selalu jawab, nggak tahu, ngikut aja, terserah. Kalau mereka nggak pergi, kamu nggak pergi. Kalau mereka nggak nugas, kamu nggak nugas. Kalau mereka nggak makan, kamu nggak makan. Itu namanya nggak independen, nggak mandiri. Karena kamu terus-terusan ngikutin orang lain. Kamu kebergantungan sama orang lain. Kamu nggak punya ketegasan. Kamu nggak punya inisiatif atas hidup kamu sendiri. Kalau gitu terus ya kapan mandirinya? Jangan melulu harus diarahin sama teman kamu. Buang mindset kayak gitu jauh-jauh. Kamu tahu kamu harus makan apa. Kamu tahu kapan kamu harus nugas tanpa harus ngikutin teman-teman kamu. Ya, udah. Buang mindset manja itu jauh-jauh. Oke? Jadi aku punya cerita. Waktu itu aku ketemu kan sama teman lama aku. Dan dia cerita, sebut aja nama teman aku ini si A, dan dia punya teman si B. Nah, si A ini cerita kalau si B ini terus-terusan kebergantungan gitu sama dia. Kalau si A nggak makan, si B juga nggak makan. Kalau si A mau pergi, si B selalu mau ikut. Kalau si A punya teman lain, dia nggak terima gitu. Karena dia nggak mau si A temenan sama orang lain. Jadi si B ini bisa dibilang manja dan agak ngerepotin banget gitu ya.
Sampai-sampai yang lucunya nih, ngedate pun harus ditemenin sama si A gitu loh. Lucu banget gak sih? Ngerepotin orang lain kalau gitu. Aku gak mau kalian yang nonton video ini, yang udah dengerin aku sharing, punya karakter kayak gitu. Jangan ya, gak perlu kayak gitu. Sumpah itu tuh ngerepotin teman terdekat lu. Kasihan mereka. Mereka juga pasti punya kesibukan lain, hal lain. Kalau apa-apa harus nemenin kamu, ya kasihan gitu loh. Dan aku juga greget sih sama si A. Karena dia juga salah. Nggak bisa tegas gitu. Harusnya si B itu dijauhin dulu sementara. Ya dicuekin lah biar dia sadar sama kesalahannya. Karena orang-orang kayak gini nih, dia nggak bakal pernah sadar sama kesalahannya. Dia bakal selalu menempel dan ngerepotin orang terdekatnya. Kalau dikasih pelajaran, ya dijauhin dulu sementara. Ya mungkin dia bakal sadar gitu sama kesalahannya. Ya introspeksi diri lah. Next, seseorang yang independen itu, dia bisa nge-cut off orang yang jelas-jelas ngerugiin dia. Ya, contohnya pertemanan si A tadi. Ya, dia sih ceritanya ke aku, kalau si B itu baik. Ya, semua orang harus baik dong. Masa dia harus jahat kan? Tapi baik doang itu nggak cukup. Baik doang itu nggak cukup. Harus bisa menempatkan diri, harus bisa memahami orang lain juga. Ya, masa kita doang sih yang paham sama dia gitu. Ya, baik, kita juga harus baik ke semua orang, tapi jangan sampai kebaikan kita dimanfaatin sama orang lain. Nah, pertemanan si A dengan si B ini, ya udah jelas dong. Kayaknya si B tuh memanfaatkan si A. Karena si A aja sampai nggak boleh temenan sama orang lain gitu loh. Dia bakal cemburu. Padahal pasangan juga bukan gitu. Ngerugiin bukan berarti dia morotin duit kamu. Ya bukan gitu doang. Dari waktu itu juga ngerugiin. Sampai diajak bolos misalnya. Diajak bolos. Diajak gabut-gabutan. Kayak oke, kita emang harus punya beberapa kenangan yang konyol di dalam hidup. Ya buat kenangan aja kan. Tapi kalau sampai dewasa, terus-terusan nakal, terus-terusan bikin kenangan konyol, ya kapan kita punya waktu buat capai goals kita? Kalau semua waktu itu udah dipakai buat bikin kenangan yang konyol gitu. Tak bolos, gabut-gabutan, gosip-gosipan, ya nggak jelas gitu kan. Aktivitasnya nggak jelas. Mau sampai kapan kayak gitu? Umur semakin bertambah, ya barang-barang udah semakin mahal, mau sampai kapan gabut-gabutan kayak gitu? Bersamalah seseorang yang bisa membawa sesuatu yang positif di hidup kamu. Kalau teman kamu ngerugiin kamu, suka ngajak kamu yang nggak benar, terus bikin kamu capek mental, ya udah jauhin aja. Nggak apa-apa kok, kamu harus menerima kenyataan kalau nggak semua pertemanan itu bakal bertahan selamanya. Ya beberapa orang cuma hadir di kehidupan kita buat memberi kita pelajaran. Not forever. And it's okay. Kita harus saling membantu dalam pertemanan, saling ngasih feedback, tapi kalau terus-terusan kamu yang nyuapin teman kamu, entah itu dia makan pun harus kamu yang nentuin, tugas pun harus kamu yang nentuin, pekerjaan pun harus kamu yang nyariin, ya itu udah toxic banget sih. Itu udah toxic banget. Ya, pikirin kesehatan mental kamu dan waktu kamu udah terbuang sia-sia. Oke? Yang ketiga yaitu menjadi lebih sehat dan juga bugar. Nah, coba deh perhatiin lagi sama apa yang kamu lakuin sehari-hari. Perhatiin pola hidup kamu. Apa yang kamu makan, seberapa sering kamu gerak, seberapa sering kamu berjemur, sama pola tidur kamu. Perhatiin semua itu. Hidup sehat tuh bukan cuma tentang kamu diet dan olahraga, tapi tentang kesehatan mental dan juga perasaan kamu. Kalau kamu ngerasa stres, ya coba deh lihat yang hijau-hijau. Coba keluar dulu sebentar gitu kan, berjemur ke taman gitu, lihat city lights, lihat daun-daun yang hijau. Jangan cuma di kamar terus. Gimana? Coba nggak stres kalau kayak gitu. Nggak harus dimulai dari hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang besar. Pelan-pelan aja. Kamu tiap hari jalan-jalan santai pun, ya itu udah bagus. Yang penting konsisten. Badan harus gerak tiap hari. Jangan cuma jadi patung gitu kan. Ya, kalau tiap hari badan kamu bergerak, ya itu yang bikin kamu sehat. Yang keempat yaitu jaga lisan. Stop nyakitin orang lain dengan perkataan kamu,
dan kurang-kurangin ngomong kasar. Mau secakep apapun kamu, secantik atau seganteng apapun kamu, kurang-kurangin deh ngomong kasar. Apa gunanya fisik kamu cakep tapi lisan kamu kotor dan jelek? Bercanda barbar sampai nyakitin hati orang lain, ya dikira asik. Nggak asik. Nggak asik banget, jelek, tau nggak? Jadi jelek kamunya kalau kayak gitu. Aku udah sering banget ngelihat orang yang cantik banget dan ganteng banget, sekali bercanda ngomongnya kemaluan. Jujur itu wibawanya dan kecakapannya jadi hilang dalam sekejap, jadi jelek, udah nggak berwibawa ya kalau dilihat. Pahin gitu kemaluan disebut-sebut secara terang-terangan. Nggak malu apa gitu? Akhlakless. Namanya aja kemaluan, harusnya malu kalau disebut. Ya nggak sih? Kalau lagi kena musibah, terus kamu sendiri gitu kan, ya terserah kamu deh mau ngomong kasar, tapi kurang-kurangin deh. Plesetin aja. Jangan secara terang-terangan, jelas gitu, jangan. Nggak perlu kayak gitu. Oke? Soalnya nggak enak juga, nanti pasti kebiasaan di luar rumah. Apa yang kamu lakuin sendiri itu bakal kebawa-bawa di depan orang juga. Coba kurang-kurangin ya. Aku tahu mungkin susah, karena aku juga pernah. Aku juga pernah ngomong kasar, ngetik kasar juga pernah banget. Dan aku ngerasa kayak, apa gunanya gitu loh. Apa gunanya? Jadinya nggak anggun aja gitu. Nggak elegan aku sebagai cewek kalau ngomong sesuatu yang berbau kasar dan jorok. Jadi ya kita sama-sama lah coba kurang-kurangin buat ngomong kasar dan lebih jaga lisan. Intinya ya udah diplesetin aja dan stop bercanda yang kasar yang bisa nyakitin hati orang lain. Oke? Kalau bisa menjadi cakep dan berakhlak, why not? Next yang kelima yaitu lebih rajin skincarean, bebersih dan juga belajar. Karena untuk menjadi glow up luar dan dalam, kita harus memperbaiki apapun yang ada di sekitar kita. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak stres gitu? Kamu ngerasa kayak tertekan aja gitu. Tanpa kamu sadari ternyata kamar kamu berantakan. Ya tahu gak sih, kebersihan lingkungan itu bisa menjaga kesehatan mental. Jadi kalau kamu ngerasa kamu gak baik-baik aja, mungkin ada yang gak baik-baik aja di ruangan tempat kamu tinggal, di ruangan tempat kamu tidur. Entah itu debu, entah itu jamuran, atau apapun itu. Ya kamu harus cari tahu sendiri. Ya mungkin itu faktor penyebab dari kamu merasa gak baik-baik aja. Habis mandi, ya pakai parfum, pakai lotion, pakai sunscreen. Ya nggak harus nunggu buat pergi dulu baru kamu mau berwangi-wangian. Jangan. Di rumah juga, pas kamu lagi sendiri, ya kamu harus wangi juga dong. Biar kamu lebih semangat buat beraktivitas, buat belajar gitu kan. Kalau cita-cita kamu pengen glow up, luar dalam, ya itu harus rajin skincarean. Ini udah 2025 loh, dan kamu masih malas skincarean. Jangan rawat rambut kamu pakai hair serum, ya nggak ngerugiin juga kok. Kamu juga yang wangi. Ketika kamu wangi, kamu juga bakal lebih semangat buat jalani hari-hari kamu. Dan setelah kamu wangi, pastinya kamu juga bakal lebih semangat dong buat belajar. Buat glow upin otak kamu juga. Jadi jangan cuma beauty, tapi fokus ke beauty with brain. Yang terakhir adalah lebih pintar nabung dan juga mengatur keuangan. Ini yang paling penting, apalagi di tahun 2025 ini, ya kita semakin dewasa, kita harus lebih banyak nabung. Kurang-kurangin self-reward, kurang-kurangin FOMO. Lihat barang tren dikit, beli. Lihat skincare viral dikit, langsung beli. Ujung-ujungnya apa? Nggak kepake kan? Nggak bisa nabung ujung-ujungnya. Lihat orang-orang pada make charm di tasnya, ya kamu juga mau beli. Jangan kayak gitu. Nggak apa-apa kok kalau tas kamu nggak ada charmnya. Emang charm itu bisa nunjukin kamu punya tabungan 1M? Enggak kan? Ya nggak apa-apa kalau kamu nggak make barang yang lagi viral, nggak punya charm di tas kamu. Yang penting kamu punya banyak tabungan. Bukannya pelit atau perhitungan ke diri sendiri, tapi ke lebih bijak aja gitu ngatur keuangan. Spend ke sesuatu yang lebih bermanfaat
ke sesuatu yang lebih dibutuhin gitu loh. Aku bisa ngomong gini karena aku juga pernah gak bijak dalam mengatur keuangan. Yang aku pengen bilang ke kamu, gak punya tabungan itu gak enak loh. Bener-bener sakit banget rasanya. Apalagi ketika kamu lagi di posisi darurat butuh uang, tapi kamu gak punya tabungan. Itu bener-bener sakit sih rasanya. Jadi aku gak mau kamu ngerasain hal yang sama cuma gara-gara kamu dikit-dikit self reward, dikit-dikit FOMO, nyobain apapun yang baru, apapun yang ngetren, cobain semuanya, sampai-sampai nggak bisa nabung. Jangan sampai kayak gitu. Sakit nggak punya tabungan tuh. Sesuaiin pendapatan kamu aja, kamu bisa nabung berapa gitu dalam sebulan. Tabung uang kamu. Ya pokoknya kamu harus punya tabungan, ya walaupun nggak sebesar orang lain, setidaknya kamu punya tabungan, punya pegangan gitu. Belajar buat ngontrol diri kamu untuk gak beli barang yang sebenarnya kamu gak butuh-butuh banget. Kontrol diri kamu. Kalau kamu bosan dengan baju lama kamu, ya udah kamu bisa terapin capsule wardrobe. Dimana ya kamu beli baju yang modelnya timeless dan warnanya juga yang netral aja gitu. Jadi kayak abu-abu, hitam putih, biru, ya yang pastel-pastel gitu. Yang kira-kira nggak dimakan zaman gitu. Jangan beli barang yang ngetren. Yang ngetren itu pasti makanya nggak bisa lama, nggak bisa bertahun-tahun. Dan kalau aku sekarang sih prefer buat nabung dulu, baru beli barang yang agak pricey nggak apa-apa, yang penting dia awet, tahan lama. Sebenarnya itu mindset cowok nggak sih? Cowok tuh dia jarang beli baju, dia jarang beli barang-barang, tapi sekali beli tuh mahal gitu. Dan barang yang mereka beli tuh selalu tahan lama. Dan itu yang pengen aku contohin sih dari para cowok. Setiap kamu mau FOMO, mau self reward, beli barang-barang yang gak penting, coba sadarin lagi diri kamu sendiri. Buat apa beli barang kayak gini? Ntar juga bakal aku buang, ntar juga bakal aku telantarin. Tanamin itu di mindset kamu, supaya kamu bisa stop dan tersadar lagi buat gak beli barang itu. Cukup buat sharing kali ini. Dan good news, aku udah mulai bikin podcast. Buat kalian yang belum dengar, follow dulu. Jangan lupa dengerin, kasih rate dan juga komen podcast aku. Aku bakal share linknya di bio. Dan buat yang udah nonton sampai habis, thank you. Makasih buat supportnya sampai sekarang. And I'm gonna see you guys on my next video. Bye-bye.